Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada hamba-Nya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala memberi rasa cinta kepada hamba tersebut, yaitu nikmat apa? Nikmat Islam dan iman. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Kata Nabi Muhammad berkata di dalam hadis yang mengatakan apa? Ketika seorang memiliki agama Islam dan memiliki iman di dalam hatinya, orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Inna Allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa ila man la yuhibbu." Allah Subhanahu wa taala kasih dunia, ngasih harta sama orang yang Allah Subhanahu wa taala senang dan orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Allah Subhanahu wa taala kasih harta sama kita, sama orang kafir, sama orang Cina. Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kepada mereka, kasih makan kepada mereka. Tapi kata Nabi Muhammad apa hadis yang lanjutannya? Wala yu'ti dina illa liman yuhibbu. Dan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama, tidak memberikan hidayah Islam dan iman di dalam hati seorang hamba kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan semoga berkat hidayah iman Islam di dalam hati kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita, hidayahnya sesuatu yang mahal. Hidayah bukan didapat oleh orang yang memiliki kerabatan dengan Nabi, bukan orang yang memiliki ilmu yang banyak, orang yang memiliki bukan hal tersebut. Hidayah bisa diberi oleh Allah, tapi diberi siapa? Diberi oleh orang yang dicintai. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal melihat mukjizat Nabi, melihat anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, nyaksiin Al-Quran, nyaksiin bulan terbelah. Bahkan Abu Jahal percaya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Ini satu riwayat yang Abu Bakar sampaikan di dalam majlis rawahan yang mengatakan bahwa Abu Jahal itu dia percaya, dia mungkin saya tahu Muhammad itu nggak pernah bohong dari kecil. Saya yakin Muhammad itu agamanya benar, dia nggak pernah bohong. Cuma satu yang buat Abu Jahal nggak masuk Islam apa? Gengsi. Abu Jahal, kalau saya masuk agama ponakan saya, apa orangnya? Apa yang akan dikatakan orang kepada saya? Contoh yang pertama. Yang kedua, cerita guru saya sendiri Habib Quraish Baharu, ketika beliau disuruh oleh gurunya Habib Umar bin Hafid. Ketika itu beliau disuruh dari Yaman untuk menuju Afrika. Ketika menuju Afrika, pulang dari Afrika untuk menghadiri seminar di Afrika. Ketika pulang di pesawat, beliau bertemu dengan seorang nenek tua, sudah tua. Ketika itu nenek tersebut melihat ke guru saya, gara-gara guru saya memakai pakaian Timur Tengah, bergamis, berkopiah, langsung spontanitas perempuan itu mengajar bahasa dengan bahasa Arab dan ditanya dengan bahasa Arab yang bagus, yang indah. Maka guru saya mengatakan, ibu bisa bahasa Arab? Ya, saya bisa bahasa Arab. Terus guru saya mengatakan, apa? Ibu dari mana? Saya nanya di situ sama guru saya. Terus gara-gara muka guru saya muka Indonesia, terus ibu tersebut nanya lagi, kamu asli Indonesia? Iya. Indonesianya mana? Indonesianya Jawa Timur. Kata guru saya. Langsung spontan guru itu, orang tua itu mengatakan bahasa Jawa, mengucapkan bahasa Jawa kaum, bahasa Jawa halus. Bahkan sampai beberapa kata ada salah satu beberapa kata yang menurut saya sampai tidak paham apa bahasanya, apa ini. Gara-gara saking halusnya bahasanya. Terus perempuan
Dia cerita, saya hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Saya bukan hafal Al-Quran saja, tapi hafal tafsir. Saya tafsir Jalalain. Saya hafal kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kemudian isinya itu 1.800 hadis dihafal oleh beliau. Bukan Riyadhus Shalihin aja, Bulughul Maram pun hafal. Dan bahkan kitab Ihya Ulumuddin itu besar ya, panjangnya tebalnya 1 meter. Itu beliau hafal 40 kali. Bahkan bukan hatanya, ada satu bab yang perempuan ini bukan ketang saja tapi hafal. Bab hati. Perempuan ini sangat hafal dan sangat suka bab hati tersebut. Ketika turun dari ketika pesawat turun, guru saya ingin menolong orang perempuan tua ini. Ketika ingin menolong, ngambil tas dari bagasi kabin, ngambil ditaruh di bawah, kasih ke orang tua. Pas ditaruh di bawah, orang tua tersebut nunduk, keluar dari dalam bajunya kalung salib. Guru saya tanya, ibu bukan orang Islam, kamu penasaran sama agama saya? Nanti keluar dari sini kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, baru saya ceritakan apa agama saya. Ketika duduk sudah ngopi bersama guru saya, perempuan ini menceritakan, Bib, kalung salib ini bukan berarti saya orang Kristen, tapi apa? Ini salah satu peninggalan ibu saya yang diberikan kepada saya. Ini kalung salib, bukan berarti saya orang Kristen, saya pakai kalung saya. Ini peninggalan. Terus ibu agamanya apa? Guru saya menanyakan. Saya tidak memiliki agama, Ibu. Guru saya tambah kaget. Guru saya mengatakan apa? Ibu kalau di Indonesia sudah hafal ini, sudah hafal itu, sudah hafal Quran, ibu di Indonesia akan jadi orang yang dihormati di mana-mana. Datang suatu majelis bahkan dihormati, bahkan didengarin omongannya. Kalau ibu berada di Indonesia, ibu seorang yang tidak, tapi kenapa ibu yang masuk Islam? Kata perempuan tersebut gimana? Saya kerja sebagai orientalis. Orientalis itu yang yang bikin orang masuk Kristen. Saya kerja mengkristenkan orang. Kata orang tua tersebut. Terus kata guru saya, Pak, terus ibu agamanya apa? Kristen? Bukan, saya bukan Kristen. Saya tidak memiliki agama. Semua agama sudah saya masuk. Saya belajar di dalam agama tersebut. Semuanya bohong kecuali satu agama Islam. Dan perempuan ini mengatakan kepada guru saya, ya Habib, doakan saya. Semoga sebelum saya mati, saya diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam agar saya bisa masuk ke surga bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang jarang orang mikir, jarang orang membayangkan nikmat yang besar ini, jarang orang bersyukur atas nikmat ini. Berapa banyak orang yang pintar, orang yang banyak harapannya, orang yang cerdas, belum tentu dapat nikmat Islam. Sedangkan kita, orang yang banyak maksiatnya, orang yang bodoh dalam agama, orang yang bodoh dalam perihal ekonomi, tapi kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah Islam. Ini tandanya apa? Tandanya Allah mengharap kepada kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita, Allah cinta kepada kita. Semoga dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seterus-terusnya melewati jalur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Habib Ahmad Syekh bin Said bin Yahya. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Al-Habib Syauqi bin Toha bin Yahya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kedengaran, insyaallah yang jawab salam saya lunas hutangnya. Yang jawab salam saya tahun
وبذكره تتنزل الرحمات أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي القعدات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد المكرمون والمحترمون para habaib, para ulama, para ustaz yang hadir pada pagi hari ini, mereka adalah sama-sama pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib mengalir dalam diri mereka darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama adalah penyambung dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mempunyai keterkaitan kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga dengan memandang wajah mereka di hadapan kita ini, pandangan kita menyambung kepada pandangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RW 03, Bapak Purwanto, Bapak Ketua Masjid Jami, Bapak Asrin, Bapak Ketua Panitia Haji Bahdawin Hasbi, dan hadirin wa hadirat tetamu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan oleh Ananda Ahmad Syahran bahwasanya termasuk kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengan kata lain, nikmat tersebut adalah nikmat dipilihnya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Ketahuilah hadirin yang Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad, tentu sesuatu tersebut akan menjadi mulia karena bergandeng berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sandal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi punya sandal. Bapak punya sandal atau tidak, Pak? Punya. Bahkan mungkin sandalnya Bapak lebih bagus daripada sandalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sandal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Ikut naik tatkala Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sandal mulia. Kata Al-Imam Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan bahwasanya sandal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah berada di atas alam semesta. Tatkala sandal itu dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala Mi'raj. Sandal suatu yang biasa bisa menjadi mulia karena menempel dengan yang mulia. Contoh kedua, Al-Qur'an. Sampul daripada Al-Qur'an terbuat dari apa? Kan kertas. Mulia apa tidak kertasnya Al-Qur'an? Mulia. Kenapa? Karena bergandeng bersanding dengan Al-Qur'an yang mulia. Kalau sama-sama kertas, ya kertas ini bikin kapal-kapalan sama anak-anak, Pak, Bu. Tapi kalau kertas yang ada daripada Al-Qur'an, Masya Allah,
kita hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari Nabi Allah Adam alaihissalam, sama dengan umat-umat yang lain, tapi kita menjadi mulia karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala dalam wasiat burdahnya, bi aqwamir rusli kunna akramal umat, dengan semulia-mulianya Rasul kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk umat yang paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat lin-nas, yang diperuntukkan bagi manusia semuanya. Kita ini sudah diayak, sudah difilter oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sesuatu yang bergandeng bersandar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah mulia. Bahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan untuk mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita jadikan umat baginda Nabi Muhammad, dipilih sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan keistimewaan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Di antara yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya, apa keistimewaan tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ayat beliau, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, absyir bi habibi Muhammad, inni haramul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuka ya Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, berilah kabar gembira kepada kekasihku Muhammad bahwasanya aku haramkan surga untuk para nabi dan para rasul sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga terlebih dahulu, wahai Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah saat beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya karena perhatian baginda Nabi Muhammad, karena sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Baginda Nabi begitu sayang kepada kita umatnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya tatkala beliau wafat, beliau tatkala hadir di hadapan beliau malaikat Israil, apa yang keluar daripada mulut sallallahu alaihi wasallam? Apa yang keluar daripada mulut yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan ummati, ummati. Ini pertanda bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar perhatian kepada kita umatnya, karena beliau tidak ingin kita umatnya sengsara, tidak ingin kita umatnya merasa susah baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah benar-benar datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri sekalian manusia. Baginda Nabi sama dengan kita manusia, tapi Allah
berbeda dengan kita. Bedanya bagaimana? Banyak perbedaan bagi Nabi SAW dengan kita. Bahkan beliau mengatakan, "Ana basyarun mithlukum, walakinni lastu kahayatikum." Aku manusia seperti kalian, tapi aku beda dengan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi adalah ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Bagi Nabi adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuhnya dan juga akhlaknya. Bagaimana tidak sempurna bentuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Maulid dikatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam abyadan launi musyarraban bi humrah." Kulitnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam putih bercampur merah. Kalau kita kulitnya apa? Sawo matang. Kadang matangnya jadi busuk. Udah coklat, hitamnya makan dirinya dan bagian Nabi. Bagian Nabi kan manusia sama dengan kita manusia. Iya, manusia sama. Bagian Nabi kulitnya putih kemerahan. Kamu kulitnya hitam. Apa yang sama? Beda. Jangan sekali lagi kita menyamakan bagian Nabi dengan diri kita. Takut nanti seperti orang Yahudi. Nauzubillah. Orang Yahudi tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Allah Musa dan Harun, apa yang mereka katakan? Anu'minu bi basyarin mithlana? Apakah kami diperintah untuk beriman kepada dua orang yang seperti kami? Apa yang dilakukan oleh Allah kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala mengutuk sebagian orang Yahudi, dikutuk menjadi monyet. Nauzubillah. Makanya tidak heran teori Darwin mengatakan bahwasanya manusia itu keturunan monyet. Yang golongan ente orang-orang Yahudi. Kalau kita keturunan Nabi Adam. Orang Yahudi memang ada yang dikutuk jadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena menyamakan nabinya dengan diri mereka. Makanya hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan samakan bagian Nabi Muhammad dengan kita. Kita samakan kadang kita sebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad saja. Muhammad yang mana? Tukang ojek ada namanya Muhammad, tukang cilok ada namanya Muhammad yang mana? Kita harus bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Menegur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu memanggil nama baginda Nabi Muhammad dengan namanya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat dengan firman-Nya, "Wala taj'al doa Rasul ka doa ba'dikum ba'da." Jangan kalian jadikan kalian akan memanggil Nabi dengan sebutan panggilan seperti kalian memanggil sesama kalian. Panggil namanya. Ya, saya panggil Pak Syib. Itu nggak boleh. Apa? Allah mengajarkan kepada kita. Allah menegur para sahabat. Mulai ketika itu para sahabat memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Rasulullah, ya Rasulullah, dan ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita lihat di dalam Al-Qur'an ada yang hafal Quran 30 juz. Ada apa tidak? Kalau ada boleh cari dalam Al-Qur'an. Apakah Allah pernah mengatakan ya Muhammad di dalam Al-Qur'an? Kalau ada, potong buku saya. Tidak ada waktu Allah mengatakan ya Muhammad. Kalau ada, ya Adam wahai Adam, ya Nuh wahai Nuh, ya Musa wahai Musa, ya Isa wahai Isa. Tapi ya Muhammad, Allah tidak mengajarkan hal itu di dalam Al-Qur'an kepada kita. Allah hanya menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu cerita. Muhammadur Rasulullah bentuknya cerita, bukan panggilan untuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil bagi Nabi Muhammad dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, tidak menyebut langsung namanya ya Muhammad, tidak. Kalau seandainya kita menyebut nama bagi Nabi Muhammad dengan namanya saja ya Muhammad, berarti kita lebih kurang ajar. Umat yang kurang ajar, umat yang tidak mengikuti apa yang diajarkan Allah kepada kita. Na'udzubillah. Maka dari hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muliakan baginda Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'azzaruhu, dalam beberapa tafsir, baik tafsir Qurtubi, baik tafsir Ibnu Katsir, ya, baik tafsir yang lainnya Baghawi dan lain sebagainya dikatakan bahwa wa'azzaruhu artinya bahwa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi dengan memanggil nama baginda Nabi Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang ulama kita mengajarkan kepada kita dengan memanggil baginda Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Di antaranya memuliakan baginda Nabi Muhammad dengan kita memanggil baginda Nabi Muhammad dengan sebutan kata Sayyidina Muhammad. Kemudian kita lihat tadi tatkala mahal qiyam asyraqal kaunu dihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsul wa surur gadajadat. Kita berdiri semua. Kenapa kita berdiri? Kata ulama-ulama dulu, tatkala kita membaca Maulid Nabi dan tatkala kita mahallul qiyam berdiri, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke majlis tersebut. Kita berdiri menyambut, menghormati daripada kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tatkala ada bupati datang, tatkala ada wali kota datang ke masjid kita ramai-ramai berdiri. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kita enggak ada berdiri. Alhamdulillah. Umat kayak mana ini? Umat seperti apa ini tidak bisa memuliakan nabinya, yang menyelamatkan dirinya, yang bisa memberikan syafaat kepadanya untuk selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiri. Ulama-ulama kita menganjurkan demikian. Kita berdiri tatkala asyraqal badru, tatkala mahal qiyam. Karena memang ulama-ulama terdahulu mereka punya hati bersih, bisa memandang siapa yang datang bisa tembus. Mereka mempunyai kalamah, pandangannya tembus, bisa memandang wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin hati kita masih penuh dengan dosa, sehingga terhijab hati kita tidak bersih, hati kita tidak bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad, tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Tapi ulama-ulama terdahulu, karena kaum mereka, karena kesolehan mereka, karena cahaya Allah yang Allah berikan ke dalam hati mereka, berkat ibadah mereka, berkat ikhlasnya mereka, mereka bisa memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mahallul qiyam kita berdiri tatkala membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita berdiri, kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cara kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga apa? Cara ketiga yang kita bisa lakukan untuk bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji baginda Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah mulai awal baca salawat Nabi, kita puji baginda Nabi Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi ya asyhadu tihajan wal al-badru alaina. Itu semuanya pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang dikatakan oleh saudara-saudara kita kok ada orang nyanyi-nyanyi di masjid katanya. Padahal kita baca salawat memuji baginda Nabi Muhammad, bukan nyanyian. Ya, kalau nyanyian ya bukan Habib Hashim yang bawakan, mungkin Habib Ahmad Albar. Ya, itu baru nyanyian. Kalau ini pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat mulai dari awal sampai akhir. Isinya apa? Memuji baginda Nabi Muhammad, membaca sejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji baginda Nabi Muhammad adalah salah satu cara untuk bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda Nabi Muhammad hijrah
ansor, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya berdiri di depan gerbang pintu Madinah menyambut kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka langsungkan syair kebencian kepada baginda Nabi Muhammad. Apa syairnya? Baginda Nabi kenapa kok disebut bulan purnama? Karena dalam kitab Maulid bal aqwa minal qamar. Baginda Nabi SAW mempunyai wajah lebih terang daripada bulan purnama. Maka baginda Nabi tatkala dipuji oleh para sahabatnya? Tidak. Jengkelkah baginda Nabi tatkala dipuji oleh umatnya? Tidak. Bahkan beliau tersenyum kemudian menyambut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Madinah pada waktu itu. Bahkan seorang syair dari para sahabat yang bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu taala, beliau bersyair di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syair beliau? Ma ajmalu minka lam tara qattu aini. Orang yang lebih bagus daripada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak pernah mataku ini melihatnya. Dan tidak ada perempuan manapun yang melahirkan manusia yang lebih baik daripada wahai Rasulullah. Khuliqta bara'an min kulli 'aibin. Kau diciptakan terlepas daripada celah, sempurna bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh beliau sempurna. Beliau mempunyai hidup alfil mancung hidungnya. Kulitnya saya katakan tadi musyarratan bi humrah, putih kemerah-merahan. Lahir dalam keadaan sujud, dan Siti Aminah tatkala melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan air ketuban darah setetes pun tatkala melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling istimewa. Beliau bayi yang dilahirkan pada waktu itu adalah bayi yang paling istimewa. Tatkala beliau dilahirkan, apa yang terjadi? Syafa bidannya daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW melihat cahaya yang luar biasa, sampai cahaya tersebut menyingkap hijab antara dirinya dengan istana-istana yang ada di Romawi. Istana di Romawi kelihatan di depan mukanya karena mukanya siapa ini? Karena cahaya baginda Nabi Muhammad yang memancar pada waktu itu. Kemudian api daripada Persia yang ribuan tahun tidak pernah ada dengan akhirnya baginda Nabi Muhammad ada. Berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang ditaruh oleh orang-orang kafir Quraisy rubuh semuanya berkat kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beda baginda Nabi Muhammad dengan kita. Khuliqta mubara'an min kulli 'aibin. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seperti halnya engkau ini diciptakan oleh Allah atas pesananmu sendiri wahai Rasulullah. Ya Allah, saya minta yang model begini ya, model begini dituruti semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam penciptaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita ya untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Kita hormati baginda Nabi Muhammad. Kemudian kita puji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda penghormatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat tadi dilanjutkan wa nasruhu. Tadi walladzina amanu, orang yang beriman kepada beliau baginda Nabi Muhammad. Wa azzaruhu, yang memuliakan beliau. Wa nasruhu, dan menolong perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita contoh para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka berjuang membantu perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hartanya, baik keluarganya, baik jiwanya, baik apapun
apapun yang mereka miliki, mereka keluarkan, mereka hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab separuh daripada hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan 1000 harta untuk Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengorbankan nyawanya menggantikan posisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Para sahabat luar biasa, Bapak-bapak Ibu. Nah, ini perjuangan para sahabat membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bagaimana caranya membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang? Apa kita mesti angkat pedang seperti para sahabat? Enggak perlu. Apa kita mesti belajar memanas seperti para sahabat? Enggak perlu. Apa kita harus pakai tombak seperti para sahabat? Enggak usah. Kita cukup menghidupkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ramaikan Maulid Nabi. Kita ramaikan Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sumbang, kalau kita punya harta kita sumbang dengan harta kita. Kalau kita punya tenaga kita sumbang dengan tenaga kita. Kalau kita punya pikiran sumbang dengan pikiran kita. Kita korbankan harta kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa atau Bapak TKM untuk peringatan Maulid Nabi saya nyumbang berapa Pak? 10 juta misalnya untuk Maulid Nabi. Ada yang kedua? Ada. Alhamdulillah kalau ada. Ya. Begitu cara berkorban untuk baginda Nabi, menolong perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan tidak sekarang. Keliling. Ada yang boleh baca qasidah apa namanya? Fundraising. Keliling untuk peringatan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya mau tanya Bapak-bapak Ibu. Tadi ada fundraising untuk peringatan Maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu bawa dompet, Bapak bawa dompet. Yang ada di dompet merah, biru, kemudian hijau, coklat, abu-abu. Jadi itu yang mana? Hah? Merah, betul, merah. Nah, coba dicek nanti. Yang dibocor merah banget. Ya. Tahu merah, alhamdulillah. Tapi kebiasaannya yang paling kecil yang keluar. Abu-abu. Pengen syafaat baginda Nabi 2000. Bagaimana bersyafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa ditolong oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah itu sudah berjual beli dengan orang-orang mukmin. Allah membeli daripada orang-orang mukmin. Membeli apa Allah? Membeli harta dan raga orang mukmin. Dibeli dengan apa? Dengan surga yang Allah sediakan untuk mereka. Surga, masya Allah. Tahu atau lupa surga? Bu, sudah tahu surga bu? Belum baru tahu surga dunia. Kapan pengantin baru? Jadi surga luar biasa. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya surga itu mala ainu ra'at wa khulun sami'at wa khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dirasakan oleh hatinya manusia. Nikmatnya surga lebih daripada itu semua. Bahkan nanti Pak, di dalam surga satu laki-laki mendapatkan 70 bidadari. Masya Allah. Kira-kira kuat nggak 70 bidadari? Ya. Kalau ibu-ibu dapat apa bu? Di surga? Bidadara? Nggak ada Pak bidadara. Tapi ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Walaupun jeleknya minta ampun di dunia, di surga paling cantik. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di surga luar biasa. Apa yang kita minta disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang mangga ada, nasi tumpeng banyak. Apalagi aqua mau berapa dus ada. Minta apa saja dulu ya Allah Subhanahu wa taala. Di surga luar biasa.
bahkan seorang yang masuk dalam surga disediakan qasr, disediakan istana oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang luas dan juga besar dan lapis bumi. Disediakan sungai yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sungai yang terbuat daripada madu, daripada susu, yang tentunya tidak pernah minum susu, ya asi ibunya macet, insya Allah di surga kenyang minum susu. Ada juga sungai daripada khamr. Khamr tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat, di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang penduduk surga yang minum air khamr yang ada di surga, dia akan mampu berkeliling di surga. Kemudian juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai yang terbuat daripada madu. Masya Allah. Yang di dunia nggak pernah dapat madu, di akhirat, oh Masya Allah, kenyang minum madu. Nggak perlu pikiran asli apa enggak, asli apa enggak, mesti asli. Kalau di dunia ini ya madunya asli apa enggak harus minum. Tapi kalau teman saya kalau pengen tahu madu itu asli, bawa ke rumah. Kalau ada piring layak baru madunya asli, betul bu? Oh, betul apa enggak? Ah, itu baru madu asli. Nah, jadi di surga disediakan semua daripada madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli imannya, membeli jasa raganya, membeli hartanya, maka Allah akan tukar dengan surga yang Allah sediakan di akhirat. Tadi kita kembali kepada pembahasan kita. Faja'al rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling perhatian kepada kita. Perhatian tatkala beliau masih hidup, beliau sering berdoa. Tatkala beliau berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, rahimahullah ikhwani, semoga Allah memberikan rahmat kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat-sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaraku ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah, kalau itu siapa saudaramu wahai Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka saudara-saudaraku, kata baginda Nabi, yang datang setelah aku. Mereka beriman kepada aku, tapi mereka belum pernah memandang baik. Siapa mereka? Insya Allah kita termasuk daripada golongan saudara-saudaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Perhatian baginda Nabi Muhammad selalu berkat kita perhatian. Bahkan dalam satu hadis beliau katakan, "Lau yushadu ahadukum bi syawkati fi rizqihi, lawajadu alama fi qalbi." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian tertusuk duri di kakinya, maka aku akan merasakan sakitnya di dalam hatinya. Gak mau kita sengsara, gak mau kita susah. Baru kemarin musim Covid, masjid tutup, gak boleh terawih, gak boleh Jumatan, gak boleh Idul Fitri. Sakit hatinya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah perhatian bagi Nabi Muhammad kepada kita kepada beliau masih hidup. Kemudian tatkala beliau ingin wafat, tatkala beliau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, beliau katakan, ya Israel, begini rasanya sakaratul. Ini sudah diringankan oleh Rasulullah. Malaikat Israel tatkala datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh baginda Nabi, ya Israel, anjika zahiran qasil atau qabidah? Apakah kau datang kepada aku ini untuk bersilaturahim atau ingin mencabut nyawamu wahai Israel? Kata malaikat Israel, "Jitu zahiran wa qabidah bin adinta ya Rasulullah." Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk bersilaturahim, untuk berziarah kepadamu, dan juga untuk mencabut nyawamu kalau engkau izinkan ya Rasulullah. Israel, malaikat yang begitu tegas, begitu bengis, tatkala mencabut nyawanya seorang, beliau datang kepada baginda Nabi minta izin terlebih dahulu. Kalau kepada bapak atau ibu bagaimana? Permisi atau tidak itu Israel? Gak pakai. Kalau datang kepada kita tak pakai permisi, langsung cabut. Dari pos kapling main cabut, Israel datang mati. Ya, main gaple, main batu, Israel datang mati. Ibu
Israel mati. Nggak pakai permisi kalau kepada kita. Tapi pada Nabi Muhammad SAW, beliau pada Israel permisi terlebih dahulu. Ada satu kisah. Ya, saya mau cerita boleh. Berapa nih Ustaz? Terus apa? Sudah? Terus. Saya mau cerita. Kalau boleh saya tambah cerita. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kita kenal beliau adalah Nabi yang bisa mengatur makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin, semua diatur, binatang diatur, jin diatur oleh Nabi Allah Sulaiman. Sekali waktu Nabi Sulaiman ini didatangi oleh muridnya. Biasa, ya. Kalau sudah Nabi, umatnya, muridnya datang mesti ngadu. Ngadunya apa? Ngadu susah. Kita aja begitu, betul tak? Kalau lagi susah, mesti yang dicari Ustaz. Ya, yang dicari Habib. Ustaz, tolong doakan saya kenapa? Rumah saya mau dijual tak susah. Mesti lari ke Habib ke Ustaz. Doakan saya biar dapat kerjaan. Susah, katanya kalau udah dapat kerjaan lupa. Iya, lupa nggak? Lupa. Boro-boro ngasih persenan. Jadi tinggal kalau udah PHK lagi baru terpanggil baru PHK. Loh, kemarin aja? Kemarin kerja PHK lagi. Ya, tinggal ngasih persenan. Bodohnya putus. Kan begitu. Kita ini kalau datang kepada ulama mesti sudah susah. Seperti murid Nabi Sulaiman alaihissalam lagi buaya, lagi susah mikirin kehidupannya, datang kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya tatkala mengadu kepada Nabi Sulaiman, di depan pintu, di samping pintu ada malaikat Israil. Nabi Sulaiman melihat malaikat Israil. Kata Nabi Sulaiman kepada Israil, kenapa kau kesini? Kata malaikat Israil, aku menunggu muridmu waktu hidup di dunia tinggal 5 menit lagi. Tahu-tahu Nabi Sulaiman cerita sama murid. Muridku, kamu tahu apa tidak? Enggak, Nabi Sulaiman. Kenapa? Di depan pintu ada Israil menungguin kamu. Kira-kira kalau bapak-bapak dibilang begitu gimana? Ibu-ibu dibilang begitu, oh terus pulang depan pintu ada Israil. Kira-kira pulang apa nginep di masjid? Nginep di masjid takut sama Israil. Muridnya Nabi Sulaiman dikatakan demikian, itu betul. Muridnya langsung minta pada Nabi Sulaiman untuk dijauhkan dari Israil. Nabi Sulaiman menyuruh angin untuk membawanya jauh daripada tempat. Dibawa ke Mesir. Tatkala sampai di Mesir, tahu-tahu Israil ada di situ. Langsung dicabut jawabnya oleh Israil. Israil balik lagi ke istana Nabi Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ada apa lagi wahai Israil? Saya mau cerita Sulaiman. Tadi itu muridmu 5 menit lagi bilang waktunya habis hidup di dunia. Tapi ketemu Allah dia mati di Mesir bukan di negeri Syam. Sedangkan Syam ke Mesir jaraknya ratusan bahkan ribuan kilo. Gak mungkin ditempuh dalam waktu 5 menit. Saya bingung. Akhirnya memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberatkan hatimu untuk meniup angin dan angin membawanya dari Mesir. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga ulai sampai masalah bahwa dia stabil. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau saya tunggu, saya mempunyai cucu nih, tetap mati. Kalau saya tunggu, saya belum kawin, nggak tunggu kawin, waktunya mati ya mati. Nah, itulah kalau dapat kepada kita. Tapi kalau kepada bagian Nabi, beliau minta izin untuk mencabut nyawa bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tatkala dicabut nyawa bagian Nabi, terasa sakit bagi Nabi. Kemarin Israel ini sudah diringankan ya Rasulullah 70%. Apakah beginikah yang akan dirasakan oleh umat tua Israel? Betul ya Rasulullah. Bahkan 100%. Engkau 30%, umatmu bakal merasakan itu juga 100%. Apa doa baginda Nabi? Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya sakaratul maut yang bakal dialami oleh umatnya dilimpahkan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitulah sayangnya baginda Nabi kepada kita tatkala beliau di akhir hayat beliau memikirkan kita memohon kepada Allah agar kita tidak merasa
dilaporkan kepada aku sebelum dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis, Pak. Ya, malam Kamis, malam Jumat itu amal ibadah kita disodorkan kepada baginda Muhammad, dilaporkan kepada baginda Muhammad. Ya Rasulullah, kalau pulang ke rumahmu ini amal ibadah kita dalam seminggu. Apabila dapat amal ibadahnya baik semuanya, alhamdulillah bagi Nabi bersyukur kepada Allah. Dan apabila amal ibadah umatnya penuh dengan maksiat, istighfarullah, bagi Nabi memohonkan ampun untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala nanti pada mahsyar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di tepi telaga Kautsar untuk memberikan air telaga Kautsar yang Allah berikan kepada beliau. Wa man syariba la yamau ala abada. Orang yang minum air telaga Kautsar tidak akan haus untuk selamanya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping Shiratal Mustaqim mendoakan umatnya yang sedang lewat. Beliau katakan, Rabbi sallim, Rabbi sallim, Rabbi sallim, ya Allah, ini umatmu mau lewat, ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Sampai di ujung Shiratal Mustaqim, ketika berkumpul semua umatnya baginda Nabi Muhammad, beliau yang memimpin untuk membuka pintu surga. Ketika membuka pintu surga, apa yang terjadi? Masih terdengar cerita umatnya yang masih ada di neraka. Kemana baginda Nabi? Apakah masuk surga? Tidak, batal masuk surganya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, bersujud di bawah arsy Allah sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak sal-tuqta washfaq syafaq. Angkat kepala wahai Muhammad, kau minta apa akan beri. Tatkala kau apabila kau minta syafaat, aku akan berikan syafaat kepada umatmu agar mereka selamat semuanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi? Tidaklah Allah ya Rabbi wahidun kuman minna. Kalau gitu, ya Allah, aku tidak rela kalau masih ada salah satu umatku yang berada di neraka, ya Allah. Akhirnya semua umat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau tidak ingin kita susah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, beliau tidak ingin kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau ingin sekali kita semuanya selamat, dan beliau kepada orang-orang mukmin salinglah berkasih, sangatlah sayang kepada orang-orang yang mukmin. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita mengagungkan syiarnya Allah, kelahiran baginda Nabi Muhammad, dengan kita memuliakan baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah tambah mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menyelamatkan kita tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam satu hadisnya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan seseorang itu bersama yang dia cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita akan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna minhu berbagai saya maaf. Allahumma fi lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بد الشهد بكاف وصفه تحيي القلوب تحيي الاسنان. والله قد اثنى عليه فما يسوي القول منا ويكون ثناء. لكنه ما في السلام قد علم به صفات ربنا وحنانا. وإذ تسسنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا. الأحد العلي أحلامك وسبينا من إليه دعانا. مختاري وحبيبي وصفيه سر الوجود بالله وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى عبانا عجب دعوانا. أنتنا إلى ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسلك لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بنا أخطاءنا. واسمع الذين عهد عن المصطفى ثبت على مدام الحبيب خطوانا. علينا بفضل منك بالعشر أحمد في بعثة عن الرضا تدعانا. والقدر
كل حال عبدنا وعباد من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب رجعنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسائر في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا لا نقال فهدي سننا واسمع بفضلك يا سميع دعاءنا وانشر بنا سنته وعافي ببار الارض واعطى كل من عطانا وانظر الينا واسقنا كاس الحنان واشفع كاملا مرضانا واغفر لنا الحاجه وعسر ختمنا عند الممات وعسر حبنا يا ربي واجمعنا واحببنا في ذلك الفردوس يا رحمنا يا ربي واجمعنا واحببنا في ذلك الفردوس يا رحمنا يا ربي واجمعنا واحببنا في ذلك الفردوس يا رحمنا بالمصطفى صل عليه وآله حركت عصرها أصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa, maka setelah kita memahami, saya mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata-kata mengucapkan terima kasih kepada pengusaha KM Masjid Jami Balai atas kehadiran yang hadir pada malam ini. Saya pribadi mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata dan bila beliau berkenan di hati bagian muslimin. Dan tentu majelis pada malam hari ini mengandalkan pada majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbana wa bihamdika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim